الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. صدق الله العظيم. Tidak Ya, sampai di situ. Astagfirullahaladzim. Ya. Sekarang waktunya untuk sampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran Ya. atau alur dari tujuan pembelajaran. Ya. Dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang saya angkat ini adalah RPP kedua tentang surat Al-Ikhlas untuk kelas 1 semester ganjil. Di mana di surat Al-Ikhlas ini saya mulai menjabarkan dari KI ya seperti biasa dari komponen inti dulu KI KD, kemudian saya langsung masuk ke kompetensi inti ya di indikator, langsung ke indikator. Saya bacakan ke 3.1 membaca surat Al-Ikhlas, kemudian memahami dan menjabarkan surat Al-Ikhlas. Ini masuk C1 C2. Kedua, karena untuk tataran anak kelas 1 baru pada tataran untuk membaca dan menjabarkan dalam ukuran mereka, dalam tataran mereka. Selain membaca, menyebutkan, jadi baru di sini ya saya ambil. Kemudian cukup di sini untuk indikator. Kemudian untuk dalam pengembangannya nanti saya masuk untuk tujuan, langsung saya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari indikator tadi saya mengambil dari baru membaca ya, untuk kelas 1 juga membaca, kemudian meniru bacaan surat Al-Ikhlas yang dibacakan, kemudian melafalkan. Jadi melafalkan setelah dia mendengarkan dan membaca, kemudian menirukan, kemudian bisa melafalkan dengan benar. Kemudian dalam untuk tingkat selanjutnya dia bisa menghafalkan menghafalkan surat Al-Ikhlas dengan baik sesuai petunjuk dan tuntunan dari guru. Dan materi ini surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Jadi cara dia metode saya memberikan menerapkan ini, saya mengambil metode ceramah, tanya jawab, penugasan, dan cooperative learning. Maksud saya dengan ceramah ini ya seperti biasa yang kita terapkan, menjelaskan dulu, kemudian setelah itu memberikan tanya jawab dan memberikan penugasan. Kemudian ada cooperative learning. Di cooperative learning ini mungkin semacam ada kita memberikan tugas tertentu kepada anak yang mungkin lebih pandai, kemudian untuk memberikan semacam untuk menjelaskan untuk kelompok kecil dari anak yang lebih pandai itu, kemudian dia menjelaskan kepada temannya. Kemudian untuk media ini sih ada gambar untuk memancing, untuk merangsang anak-anak untuk tertarik. Kemudian ada kartu pintar. Kartu pintar biasanya saya gunakan dalam bisa juga biasanya saya terapkan di papan. Misalnya saya membuat peta konsep di papan, bisa
digambar langsung di papan, bisa juga dipantunkan lewat proyektor. Jadi peta konsep itu yang diberikan semacam bagiannya dulu temanya sesuai materi ini surat Al-Ikhlas, kemudian sub-sub bagiannya itu kita berikan cabang-cabang, misalnya berapa ayat, surat Al-Ikhlas terdiri dari berapa ayat, kemudian eh, apa artinya, terdiri berada pada urutan keberapa. Jadi nanti anak-anak yang berlomba untuk menempelkan kartu pintar yang dibagikan itu. Jadi kita sudah gunting-gunting, kemudian kita berikan kelompok, kemudian nanti mereka akan menampilkan, kita sudah acak, kemudian kita diberikan uh, motivasi semangat dengan sambil maju, ayo maju, jadi kayak gitu. Kemudian sumber belajar buku ya seperti ya sini, buku guru, buku siswa yang biasa digunakan, buku Iqra juga. Kemudian dari karakter yang diharapkan dari setelah anak-anak global yang diharapkan ya, anak-anak dengan berpikir dan menjelaskan, anak-anak jadi berpikir lebih kreatif dengan kartu pintar itu, mereka bisa saling komunikasikan. Kemudian setelah itu bisa menyimpulkan, setelah mereka bekerja sama, kemudian bisa menyimpulkan kembali, kemudian emosional. Nah, kepercayaan diri ketika mereka dipanggil untuk maju ke depan satu persatu berkelompok. Jadi ini karakter yang diharapkan dari setelah selesai. Kemudian dari spiritualnya penuh perhatian, menjadikan tugas sebagai ibadah. Kemudian dari langkah-langkah dari langkah-langkah ini guru mengawali dengan pembelajaran dengan mengucapkan salam seperti biasa, kemudian memberikan semangat sedikit mungkin seperti ice breaking, tepuk semangat, tepuk anak soleh kayak gitu, tepuk ikhlas. Jadi kita kembangkan dengan misalnya ikhlas itu seperti apa, kemudian kita kasih explain sedikit dari situ. Pertama setelah bersalam, setelah menyapa ya dilanjutkan setelah bersalam kemudian menyapa dan explain tadi. Ketiga berikut, guru memberikan motivasi peserta didik dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dengan menyampaikan tujuan pembelajaran sambil memberikan penguatan kepada anak-anak bahwa ini yang kita akan capai. Jadi nanti setelah ini semua bisa berusaha ya setelah selesai pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan persepsi dalam bentuk tepuk ikhlas tadi. Ya, seperti itu, tepuk ikhlas kayak gitu. Kayak gitu, ikhlas. Aku anak ikhlas ya gitu. Kemudian kegiatan inti ini media yang digunakan seperti gambar, bisa tempelkan di papan, bisa juga dengan biasanya kita sudah menggunakan di sekolah ya proyektor, itu sudah biasa karena diupayakan insya Allah untuk setiap sekolah, setiap kelas sudah beberapa yang kelas dari sekian banyak kelas yang ada kita di sana, hampir tiap tingkatan, biar tidak setiap kelas, karena satu kelas itu satu tingkatan itu terdiri dari 3 kelas, jadi setiap tingkatan ada satu proyektor yang digunakan. Kemudian mengajukan pertanyaan, misalnya apakah sudah mengetahui berapa iya, biasa itu yang persepsi. Setelah persepsi, itu yang diharapkan adalah kepercayaan diri. Kemudian menanyakan cara melafalkan surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas ini kan semester ini harusnya anak-anak sih kalau sesuai hafalan mereka kan sudah jauh. Cuma untuk pembahasan materi ini surat Al-Ikhlas yang dibahas ini, jadi anak-anak sebenarnya sudah hafal surat Al-Ikhlasnya, tinggal penjelasan kandungan. Karena setiap selesai ada istilahnya murajaah pagi, setiap murajaah pagi kita apa yang menjadi target pembelajaran setiap hari, setiap pekannya itu akan diulang setiap hari.
Jadi insya Allah pada saat selesai pokok materi itu diberikan ulangan harian, anak-anak sudah cukup kuat karena kita kuatkan dengan setelah tadarus pagi kita lanjutkan dengan menanyakan apa yang menjadi pokok bahasan dalam setiap minggunya itu. Karena kebetulan saya yang guru agamanya dalam satu kelas, ada guru agama dan guru tematik. Jadi saya selalu bertanggung jawab untuk hafalan dan murojaah setiap pagi. Jadi saya punya kewenangan untuk selalu menanyakan materi-materi saya dalam setiap pekannya itu. Lanjut mungkin di bawah. Ini mengamati ya, menirukan hafalan. Ya sudah seperti itu kan. Dengan menghafalkan, dengan menirukan berang, anak-anak bisa lebih mudah untuk menghafal dan lebih kuat hafalannya dengan pengulangan-pengulangan ini. Ini cukup banyak, sebenarnya bisa dikurangi karena saling ini saling berkaitan sih sebenarnya. Satu mendudukan sudah ada di atas karena ada di atas yang perorangan, kemudian per kelompok. Ya seperti biasa saya kira secara klasikal dulu, kemudian per kelompok, kemudian setelah per kelompok, kemudian per orang, kemudian setelah itu dia mendemonstrasikan satu per satu ke depan. Ya, saya kira seperti itu yang diharapkan ya. Ini memori, menguatkan ingatan. Kemudian ini sudah sampai di sini, saya langsung ke bawah mendemonstrasikan, kemudian memberi penguatan terhadap hafalan yang diucapkan anak-anak yang terakhir itu dalam kegiatan inti. Jadi setelah mereka sudah bisa melafalkan dengan baik, jadi tinggal diberikan penguatan dalam bentuk mungkin perbaikan makhraj, tajwidnya, kemudian ada anak-anak tertentu yang mungkin karena anak kelas 1 itu ada beberapa anak tertentu yang pelafalannya belum terlalu pas sehingga perlu dikuatkan dulu per kosakata, per kata, kemudian menjadi kata, dua kata, kemudian menjadi satu ayat. Jadi saya kira itu. Kemudian penutup, guru melaksanakan penilaian secara lisan. Jadi ada yang saya tampilkan juga di PowerPoint seperti itu, ada peta konsep itu yang di PowerPoint dengan menanyakan berapa ayat surat Al-Ikhlas kayak gitu. Kemudian di lampiran ini sikap karakter yang diharapkan, penilaian karakter ini ada instrumen penilaian yang ini penilaian karakter ya tadi sudah saya jelaskan di atas karakter yang diharapkan dalam setiap materi, ada intelektual, kemudian emosional dan spiritual. Bagaimana emosionalnya, intelektualnya ya kayak itu. Ya, tapi sedikit banyak sekali. Ya, jadi ini untuk keterangan pelan-pelan. Ya, ini keterangan intelektual dan emosional spiritual tadi saya sudah jelaskan dengan memberikan mereka motivasi, kemudian emosional, bagaimana mereka mampu untuk berlomba, bagaimana mereka bisa bersabar, antrian, kemudian spiritual saling memotivasi, saling ya mendukung kayak gitu. Ya ini ya royalnya di bawah, ya ketaatan, keikhlasan. Ya, rubrik penilaiannya itu ya sudah sampai cepat ya. Agak laju. Lembar kegiatan ini menghafal, ada target untuk ada menghafal yang lancar tadi itu. Agak laju kan. Jadi saya jelaskan sesuai apa yang ditampilkan ini. LKPD. Jadi saya kira Pak ini Pak Ahmad ya itu. Jadi memasangkan dengan ini saya kira sudah menyimak termasuk bagaimana mengaitkan antara menghubungkan antara lafaz surat Al-Ikhlas yang tepat dengan urutan yang benar. Jadi itu diberikan contoh salah satu bagaimana anak-anak bisa mengaitkan, menghubungkan urutan surat Al-Ikhlas yang benar sesuai urutannya, sesuai urutan lafaznya dari ayat pertama sampai ayat keempat. Ini soal pertama. Kemudian yang kedua soal berikut di bawah Pak Ahmad. Next. Ya, ini juga saya kira sudah
termasuk setelah membaca teks yang termasuk surat Al-Ikhlas. Jadi ini juga bisa termasuk host saya kira karena dengan mengaitkan antara surat Al-Ikhlas dengan surat yang lain. Jadi tinggal dipilih mana dengan membaca teks gambar sesuai surat Ikhlas. Pada tabel ini mana yang termasuk surat Al-Ikhlas. Kemudian berikut di bawah soal berikutnya, Al-Ikhlas adalah salah satu surah yang terdapat dalam ukuran 112 yang tergolong Makkiyah. Yang setelah membaca teks di atas, Al-Ikhlas ada berapa ayat. Jadi itu yang di bawah juga di bawahnya mungkin ya, ini juga setelah membaca teks ya, di bawah atasnya sedikit ya, ini salah satu yang di atas itu adalah pilihan ganda, atau ini juga saya kira yang gambar terakhir tadi ya, bagaimana menghubungkan dengan melihat gambar ini. Pernyataan yang paling tepat menunjukkan keterkaitan antara gambar dengan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq sebenarnya itu kan salah tulis ini, surat Al-Ikhlas sebenarnya. Karena dalam penjelasan kami itu 3 surat yang menjadi pelindung ketika kita membaca sebelum tidur, ya, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi ini sebenarnya itu salah tulis, di mana pernyataan yang paling tepat menunjukkan keterkaitan antara gambar dengan surat Al-Ikhlas adalah jadi itu meminta apa gitu. Jadi sampai di sini. Kemudian ini ada link video dalam penjelasan surat Al-Ikhlas. Ya, sementara sampai di situ saya kira Bu. Baik Ibu Musfia, terima kasih atas penjelasan materi ini. Bagaimana Pak Ahmad? Kita break istirahat dulu untuk sholat atau bagaimana? Lanjut saja, bisa lanjut masih. Lanjut saja Pak. Ya, sudah selesai satu supaya tidak tanggung. Oke, Ya, tidak apa-apa ini ya. Iya, Ibu Musfia. Ya. Tadi dijelaskan tentang metode pembelajaran kooperatif. Kita memberikan semacam memberikan pemahaman kepada memahami secara klasikal kepada semua. Kemudian kita memberikan tugas kepada beberapa kelompok kecil anak yang lebih pandai untuk memberikan penjelasan kepada anak teman-temannya untuk memberikan begitu yang biasa saya terapkan tadi, yang jelaskan tadi di papan bisa misalnya kartu pintar itu bisa ditempelkan di papan dan juga bentuk setiap kelompok. Kemudian kita ada semacam kertas karton. Kertas karton itu kita sudah buat semacam peta konsisten itu. Jadi salah satu dari mereka itu jadi setiap kelompok Anda akan mengarahkan untuk ini loh, seperti ini menjelaskan teman-temannya. Kemudian setelah itu dia yang akan menyimpulkan, akan presentasikan apa setiap kelompok, masing-masing kelompok. Ya, saya kira seperti itu sekilas, Bu. Yang berikutnya adalah pada RPP ya, RPP yang telah Ibu Musfia buat. Ya. Kira-kira Ibu Musfia bisa menunjukkan dalam perangkat pembelajaran atau dalam RPP kemampuan berpikir anak, ya, kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, kreatif. Kira-kira di bagian mana? Pada materi ajar, tolong tunjukkan apakah dia pada materi ajar atau pada media pembelajaran atau pada KPD. Saya kira ketiga-tiganya bisa, misalnya. Coba Ibu tunjukkan di mana, misalnya di materi ajar di bagian mana, atau mungkin di media pembelajaran yang seperti apa? Lebih cenderungnya ke media sih. Ketika kita menemukan media pembelajaran, mereka bisa berpikir ini mau bikin apa. Jadi setelah kita memberikan pengarahan singkat, kemudian kita melihat mereka dari penjelasan singkat yang kita arahkan itu, apakah mereka langsung paham
atau masih bertanya. Jadi saya kira lebih cenderungnya kepada media yang kita bagikan itu. Oke, ini Bu pertanyaan terakhir ini Bu ya. Pertanyaan terakhir, kegiatan ini menggunakan metode yang sesuai atau disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan juga mata pelajaran Ya, itu sendiri. Nah, kira-kira metode apa ya yang seharusnya kita buat atau sebagai guru, seorang guru untuk sehingga metode itu bisa teraplikasi dalam proses pembelajaran. Apa yang akan guru lakukan? dari materi ini ya Bu, atau Iya, iya dari materi ini. saya kira dari metode tadi, selain metode ceramah, kemudian materi tanya jawab, kemudian metode apa namanya itu yang pengelompokan begitu, apa namanya itu, apa ya, memberikan mengelompokkan masing-masing materi. Ya, penugasan ya. Saya kira ada penugasan dengan mengambil nilai karakternya, apa karakter yang kita harapkan dari, apakah bisa bertanggung jawab, bahkan bisa mandiri, apa hutan ada di sini. Lebih dengan mana antara pendekatan secara sambil berjam menyentuh. Jadi Anda aktif bertanya secara memberikan jalan menyentuh satunya. Bu Musfia, Ya, pertanyaan saya untuk ke tahap berikutnya, iya. ya cukup saja. Silakan Ibu Musfia untuk menutup. Alhamdulillah selesai sip hari ini kita tutup kafaratul majlis. Alhamdulillah main baik Zimis Muhammad Muhammad Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta amin. Terima kasih Bu ya ya. Iya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, makasih.